Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Crazy Rich diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan PPATK menduga orang-orang kaya yang kerap disebut Crazy Rich melakukan tindak pidana pencucian uang. Menurut dia, analisis PPATK terhadap dugaan penipuan dan pencucian uang dalam kasus investasi ilegal, ditemukan adanya transaksi pembelian aset mewah berupa kendaraan, rumah, perhiasan, dan aset-aset lainnya yang wajib dilaporkan penyedia barang dan jasa atau PBJ sebagai pihak pelapor kepada PPATK, tapi dalam pelaksanaannya tidak dilaporkan kepada PPATK. Mereka yang kerap dijuluki Crazy Rich ini patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema Ponzi, ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangannya yang diterima oleh redaksi di Jakarta pada hari Minggu. Dia juga mengatakan dugaan melakukan penipuan semakin menguat tidak hanya dari deteksi aliran dana investasi bodong yang dijalaninya, namun juga tampak dari kepemilikan berbagai barang mewah yang ternyata belum semuanya dilaporkan oleh penyedia barang dan jasa di mana mereka membeli. Setiap penyedia barang dan jasa wajib melaporkan laporan transaksi pengguna jasanya atau pelanggan kepada PPATK dengan memperdomani penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang telah diatur dalam peraturan PPATK. Dalam melaporkan berbagai jenis laporan yang telah diatur oleh negara, peran pihak pelapor PPATK sangat penting dan juga krusial, tidak terkecuali penyedia barang dan jasa. Pihak pelapor, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengatur secara tegas pengenaan sanksi bila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Setiap laporan yang disampaikan merupakan informasi yang memiliki cerita dan makna penting dalam membantu menelusuri aliran dana dalam hasil analisis dan informasi intelijen keuangan lainnya kepada para penyidik untuk diungkapkan. Bukan sekadar tentang melaporkan, namun yang sangat penting adalah melaksanakan komitmen bersama dari setiap stakeholder dalam membangun rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Sepanjang tahun 2021, PPATK telah menerima 47.587 laporan transaksi dari penyedia barang dan jasa yang telah terdaftar. Hal ini mengalami peningkatan 126,5% secara year on year. Dari data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pihak pelapor PBJ telah meningkat dalam melaporkan transaksi sebagaimana telah diatur oleh peraturan yang berlaku. Selain itu, peningkatan laporan menunjukkan kesadaran PBJ tentang pentingnya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau para pelanggan yang melakukan transaksi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang pihak pelapor dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penyedia barang atau jasa lainnya merupakan pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan transaksi kepada PPATK. Hal ini merupakan prinsip dasar pencegahan dan pemberantasan TPP-UPT yang menjadi International Best Practice, sebagaimana juga tertuang dalam rekomendasi Financial Action Task Force sebagai sebuah salah satu upaya menjaga integritas sistem keuangan Indonesia dan juga perlindungan publik terhadap tindak kriminal.